Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Agar Bisa Menerima Janji Allah. Seperti kita tahu, ada banyak sekali janji Allah yang ditulis dalam Alkitab. Hal itu tentu menggembirakan. Tetapi satu hal harus diingat, bahwa janji-janji itu tidak otomatis akan kita terima ketika kita menjadi orang Kristen. Ini yang sering salah dimengerti. Kebanyakan orang Kristen berpikir mereka berhak menerima janji-janji Allah. Bahkan ada yang mengajarkan supaya kita mengklaim janjinya, maka kita akan menerimanya. Pertanyaannya, apakah semudah itu untuk mengalami atau memperoleh janji-janjinya? Kalau iya, betapa murahnya. Kalau tidak boleh disebut murahan janji-janji Allah itu. Saudaraku, mari sejenak kita perhatikan apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 16 sampai 17. Demikian, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, ternyata ayat ini menyiratkan bahwa untuk memperoleh janji-janji Allah itu tidak semudah yang sering kita bayangkan. Di ayat 16 jelas dikatakan ketika roh Allah, yaitu Roh Kudus, bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Roh Kudus tentu mau bersaksi hanya jika kita mau hidup menurut pimpinannya. Kan begitu, saudara? Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah Roh Kudus mau bersaksi buat saudara? Apakah hidup saudara sudah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus? Kalau belum, ya saudara tentu belum berhak menerima janjinya. Maka mari saudara, kita berubah. Biarlah kita mau berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa memimpin hidup kita. Kemudian di ayat 17 dikatakan, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Itu berarti yang berhak, yang layak, yang bisa menerima janji-janji Allah adalah mereka yang bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, Kristus hidupnya dari lahir sampai mati bisa dikatakan menderita. Tidak ada tempat untuk kelahirannya, sampai-sampai ia harus lahir di kandang domba. Ia mengalami penolakan ketika memberitakan kerajaan surga selama ia hidup. Ia dianiaya, diludahi, disesah, diancam untuk dibunuh, dan akhirnya harus mati di kayu salib. Semua karena ia memilih untuk melakukan kehendak Allah. Apa itu?
agar tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi, menderita bersama-sama dengan Kristus artinya kita harus mau mengalami penolakan, penderitaan, bahkan rela mengalami apa saja demi keselamatan banyak orang. Ada orang tertentu yang oleh karena imannya harus kehilangan pekerjaan, diputus oleh pacarnya, diusir dari rumah, dan tidak lagi diakui sebagai anggota keluarga. Ada juga yang harus mengalami penolakan atau kesukaran, ancaman ketika memberitakan firman Tuhan. Hal itu dialami para misionaris atau pemberita-pemberita firman, saudara. Itu semua adalah contoh orang-orang yang menderita bersama-sama Kristus. Orang seperti itu yang berhak menerima janji-janjinya, yaitu kelak dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak mengalami itu semua? Apakah kita juga bisa menderita bersama-sama dengan Kristus? Jawabnya tentu bisa, saudara, dan sangat bisa, asal kita masih hidup. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama masih mengenakan tubuh daging, tak seorang pun yang tidak punya keinginan. Kan begitu? Semua orang punya. Nah, kalau kita mau menderita bersama-sama Kristus, maka kita harus mau menyalibkan daging kita. Semua hasrat, keinginan, dan nafsu duniawi kita harus kita bunuh, alias jangan dituruti. Ini sama halnya kita sedang merobek-robek daging kita. Ini tentu sakit dan akan membuat diri kita menderita. Tetapi itulah yang namanya menderita bersama-sama Kristus, di mana kita menghendaki hidup oleh Roh. Apalagi di tengah dunia yang begitu terbuka seperti saat ini, di mana semua ada dalam genggaman tangan kita. Lebih lagi kalau kita kaya, kita bisa lakukan dan peroleh apa saja yang kita mau. Tentu menyalibkan atau mematikan daging selain lebih sukar dan berat, juga lebih menderita, saudara. Tetapi memang itulah syarat dan ketentuan yang berlaku bagi setiap orang Kristen agar bisa menerima janji-janji Allah. Ingat ya saudara, janji-janji Allah yang dimaksud adalah kemuliaan kekal. Jadi yang menyangkut kebahagiaan hidup bersama-sama Allah dan yang mulia Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, karena begitu besar dan mulianya janji-janji Allah itu, mari kita sadar, kita arahkan hidup kita untuk benar-benar menjadi anak-anak Allah, untuk hidup dalam kekudusan, yang mau menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kelak kita benar-benar menerima janjinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.